Nah, saudara-saudaraku terkasih, menarik bukan kisahnya Romo Budi ini? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan selalu ada jalan. Kalau kita memang mau ikut tulus, ikhlas meninggalkan segala-galanya, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Hari ini saya kedatangan seorang tamu dari jauh, seorang Romo Indonesia dari paroki Pulau Mas, tetapi berkarya sebagai imam diosesan atau imam projo di Keuskupan LA. LA apa Romo? Lenteng Agung? Enggak. Los Angeles, luar biasa. Ini ada Romo Budi. Halo Romo. Halo para pencinta Tuhan. Ini Romo Budi grogi kali, ada mamanya soalnya salah satu penonton Bible Learning, betul? Betul. Oke. Romo Budi ini lagi jalan-jalan ke Indonesia, lagi main-main dalam rangka apa Romo? Sabatikal 4 bulan. Jadi saya bulan Mei kemarin 14 tahun imamat. Jadi di Keuskupan Agung Los Angeles, para imam kalau udah sekian tahun boleh ambil 4 bulan sabatikal ya untuk penyegaran rohani begitu. Oke, sambil jalan Romo. Yeah. Penyegaran rohani. Memang jadi imam kadang-kadang kan terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak orang yang diurusin. Jadi Romo Budi ini terakhir ketemu saya di LA dan juga di Roma ya Romo ya. Betul. Di Roma ada cerita khusus nih. Jadi saya waktu itu membawa rombongan ziarah dan ya saya tahu Romo Joseph ada di Roma studi Bible dan mami saya bawa bacang dan waktu diserahkan ke dia, wah itu sukacita nih. Ini bacang pertama kali udah 2 tahun nggak salah di Roma. Pertama kali 2 tahun makan bacang. Bayangin di Eropa makan bacang itu kan peristiwa langka saudara-saudara. Nah Romo Budi kok bisa nyasar ke LA sih? Emangnya nggak ada apa gereja atau kuskupan di Jakarta? Tapi bisa salah satunya Romo Budi bisa cerita kenapa kok bisa nyasar ke LA? Itu sebelum masuk seminari dulu deh. Iya, jadi saya anak Jakarta, SD Marus Sudirni, SMP SMA di Kanisius. Lalu orang tua banyak membimbing dekat sama Tuhan. Jadi waktu kecil umur 8-9 tahun ya jadi putra altar di Santo Bonaventura Pulau Mas Jakarta. Dan pada saat itu Romo Hadi Wijoyo Projo, pastor kepalanya, pastor menterinya Romo Purbo Tamtama Projo. Dan ya Romo Hadi banyak inspirasi saya. Waktu itu saya sangat terkesan. Jadi sebagai Romo dia selalu menyapa umat sebelum sesudah misa dan seorang pendoa jadi kelihatan gitu dari orangnya rendah hati segala. Jadi ada sedikit bibit panggilan terpanggil. Tapi ya biasa anak muda, apalagi di kota Jakarta, kota besar kan dream ya punya bisnis, kan banyak bisnis di Jakarta. Jadi saya dan papa saya itu waktu itu general manager di PT Tempo Jakarta. Dia bawa kita anak-anak, saya berempat laki semua, kadang-kadang ke pabrik. Jadi ada dream juga, oh one day saya juga pengen punya pabrik. Jadi setelah SMA saya dapat UMPTN ke Universitas Brawijaya ngambil manajemen, dan saat hampir lulus itu sekitar awal 98 dan of course kita tahu peristiwa 98, jadi banyak ekonomi kacau balau, terus ya orang tua menyuruh saya mengambil S2 ke Amerika. Jadi waktu di Amerika ya masih ada dream itu, tapi ya saya Tuhan mengatur luar biasa ya. Jadi saya nggak pernah kepikir untuk sekolah. Ternyata sekolah di Universitas Franciscan University of Steubenville di Ohio. Mungkin Bapak Ibu pencinta Bible yang pernah dengar nama Dr. Scott Hahn, ahli Bible yang dari pendeta besar Protestan jadi masuk Katolik. Dan ya dia mengajar di situ juga. Jadi universitas itu memang luar biasa Katolik. Jadi misa bahkan ditawarkan 3 kali sehari. Lalu ada persekutuan doa. Jadi saya ikut kegiatan itu dan ya bibit panggilan yang waktu kecil itu terkobar lagi di situ gitu Romo Yosef. Jadi dari kisah Romo Budi ini kita bisa melihat ada banyak faktor-faktor yang sangat menentukan dalam
pertumbuhan panggilan hidup seseorang. Tadi disebut Romo Paroki. Iya. Pasti Romo yang baik, Romo yang punya figur menempel di kepala setiap anak dengan Iya. senyumnya, dengan sapaannya, Romo yang mau melayani, Romo yang selalu berdoa. Lalu juga pasti faktor keluarga yang juga mendukung. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya lagi-lagi, kok ke LA, kenapa nggak Jakarta? Oh, karena waktu lagi di sermon ya mau masuk jadi pastor, ya lebih tertarik karena di Amerika ya kan banyak orang udah nggak ke gereja, anak-anak muda banyak yang nggak ke gereja dan lebih kurang pastor juga di Amerika. Jadi ya waktu itu saya kan kuliah di Ohio, Universitas Katolik, tapi kakak saya pindah dari New York ke kota LA dan jadi saya kan saya setelah lulus kan perlu kerja juga, jadi saya kerja 1 tahun ya tinggal di tempat kakak. Jadi di LA itu lihat paroki gitu, dan ya di paroki itu juga pastornya juga sangat menarik juga orangnya, orang pastor bule Amerika tapi orang yang luar biasa juga, orang yang ramah segala. Jadi ya saya mulai ya masuk ada komisi panggilan di Kuskupan, ada program-program discernment. Jadi saya mulai mengikuti gitu, dan ya senang juga masuk seminari di LA, kan ada Come and See, jadi bisa lihat silahkan 1-2 hari tinggal di situ, dan dari berbagai bangsa, dari ada orang Filipina, Vietnam, bule, orang Meksiko, tua dan agak ada yang tua sedikit, ada yang muda, jadi campur. Jadi ya senang juga, jadi ya mungkin penglihatan itu dari rasa ketertarikan itu ya, jadi mungkin dan saya pikir di Indonesia udah banyak pastor juga. Oke, jadi kalau kita lihat saudara-saudara, latar belakangnya Romo Budi ini nggak kaleng-kaleng loh. Bayangin lulus UMPTN, masuk Universitas Brawijaya, betul? Iya, lalu Menempuh MBA. menempuh S1 bidang ekonomi, lalu juga lanjut ke Ohio. Iya, di Franciscan University of Steubenville Mm-mm. ambil MBA. Oke, lalu Tahun. ambil MBA. Luar biasa. Jadi support sistemnya luar biasa. Saya percaya ketika Romo Budi memutuskan untuk meninggalkan itu semua untuk mengabdi Tuhan di jalan panggilan, pastikan ya itu pasti bukan sesuatu yang mudah. Orang tua dukung nggak? Mami sih yang paling dukung banget. Jadi papi mungkin mikir, oh udah di sekolahin mahal-mahal, masuk seminari. Ya, eh, ya tapi ya setelah itu ya papi mami sangat mendukung gitu. Jadi ya. Oke. Nah, apa kan kalau di LA, seingat saya dulu pernah mampir ke sana kan komunitasnya begitu majemuk. LA itu kan kota metropolitan yang orang apa juga ada di situ, betul? Betul, ya betul. Dari Afrika, Amerikan Afrika, kemudian juga Asia, kemudian juga ya dari mana-mana lah. Bagaimana melayani umat yang sedemikian majemuk dari sisi bahasa, budaya. Budaya bukan cuma soal budaya misal di Jawa, Sumatera, tetapi ini antar bangsa ya, Iya. antar negara. Itu bagaimana melayani mereka ini perlu kekasan nggak? Karena tadi saya dengar sharingnya juga melayani misa umat-umat dari Vietnam gitu ya. Vietnam, lalu ada misa Spanyol. Jadi di paroki saya 7 misa, ada 1 bahasa Vietnam, 2 bahasa Spanish, bahasa Spanyol. Jadi ya di seminari itu kita dididik karena seminari Projo, Kuskupan Agung Los Angeles. Jadi ya dari pertama kali masuk udah dicekokin bahasa Spanyol. Jadi mesti ngambil 2 jam kelas per minggu. Lalu setelah 3 tahun frater kita dikirim 2 bulan belajar di Meksiko untuk waktu summer program ya, belajar belajar Spanish. Lalu ya belajar ini juga di seminari. Nggak pernah makan Vietnam, pertama kali makan Vietnam itu ya di seminari. Terus makanan Meksiko di seminari kan ada makanan bule, ada makanan Meksiko, ada juga. Nah itu ya mulai terbiasa makan taco, makan burrito. Yang dulu yang pertama kali nggak gitu suka ya jadi suka karena di situ. Dan belajar mengenal juga pelan-pelan kebudayaan lain gitu. Jadi ternyata unik gitu. Jadi yang saya suka, jadi kalau jadi pastor di Amerika, misalnya hari ini Juli 3 pesta Santo Thomas. Kan ingat kan Thomas tidak percaya, akhirnya dia ketemu Yesus dan melihat Yesus ada, dia bilang
Tuhanku Allahku. Bahasa Spanishnya Señor mío, Dios mío. Jadi kalau kita misa Indonesia kan waktu diangkat orang Indonesia tangannya begini, pakai gong. Kalau orang Spanyol, orang Meksiko, dia tangannya nggak kemana-mana, cuman dia bilang keras, dia teriak, Señor mío, Dios mío. Jadi waktu imam angkat ini konsekrasi, ya konsekrasi, ya orang Meksiko bilang Señor mío, Dios mío. Ya Tuhanku, Allahku, seperti Santo Thomas. Ya. Nah, saudara-saudaraku terkasih, menarik bukan kisahnya Romo Budi ini? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan selalu ada jalan. Kalau kita memang mau ikut, mau tulus, ikhlas meninggalkan segala-galanya, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Nah, pernah mau pulang ke Indonesia nggak Romo sebetulnya? Ada sih, cuman di Amerika ya kelihatan kebutuhan itu lebih besar ya karena lebih kekurangan imam. Ya mungkin dari anak-anak muda mungkin kalau terpanggil juga mungkin ke Amerika tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu. Ya anak-anak itu terutama anak-anak muda ya karena sekularisme ya banyak yang tidak ke gereja, jadi justru semakin menantang kita, menantang saya sebagai imam bagaimana untuk lebih reaching out untuk mereka juga gitu. Nah, memangnya ada teman-teman lain yang memang kasusnya seperti Romo gitu, dari Indonesia memang tinggal di Amerika terus jadi seminari. Emang ada berapa yang Romo kenal? Jadi sekarang sudah ada 9 anak-anak Indonesia yang ceritanya ya dikirim orang tuanya untuk belajar ngambil S1 atau S2 di Amerika lalu terpanggil. Jadi ya kalau dari Jakarta mungkin pernah dengar anaknya Pak Sanjaya. Pak Sanjaya dari paroki Kelapa Gading. Itu 2 anaknya dikirim ngambil S1 ke Amerika, tetapi justru di waktu studi terpanggil jadi imam dan bikin shock orang tuanya karena kan Pak Sanjaya pengusaha besar konstruksi ya. Dipikirnya anaknya itu menjadi pelanjut, tapi ya, ini kebetulan Ibu Sanjaya juga penonton Bible Learning juga, Romo. Oh, iya. Selamat Bu Sanjaya. Terima kasih Pak Sanjaya kalau saya datang dulu. Pak Sanjaya udah meninggal. Iya, Pak Sanjaya udah meninggal, tapi dulu kadang-kadang saya datang suka ditraktir kalau datang ke Jakarta. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, panggilan adalah sebuah misteri terbesar dalam hidup manusia. Kita manusia yang penuh keterbatasan, penuh kebimbangan, takut seringkali ketika berhadapan dengan segala hal yang baru, yang masih asing dengan kita, membuat jalan panggilan itu semakin mengerikan, semakin gelap, semakin kita nggak tahu nih arahnya kemana sih panggilan Tuhan membawa kita. Tetapi kuncinya apa, Romo? Supaya nggak bimbang, nggak takut, percaya ini memang udah jalanku yang Tuhan kasih. Saya yakin Romo-romo yang punya latar belakang seperti Romo Budi ini yang menentang adalah orang tuanya. Tadi udah bayarin mahal-mahal, keluar negeri pula, mengharapkan jadi anaknya sukses, jadi bisnismen, tetapi kalau malah masuk seminari, belum balik modal mungkin itu. Itu gimana Romo? Cara meyakinkan diri, yes ini panggilanku, ini jalanku, jalannya aja udah. Jadi triknya bagaimana? Kalau saya percaya memang kalau panggilan Tuhan nanti Tuhan membantu orang tua kita juga bisa menerima ya kenyataan, dan yang penting justru dari kita. Kalau memang Tuhan benar-benar memanggil, jangan berpikir selalu negatif. Oh nggak mungkin lah orang tua saya anak tunggal misalnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau memang ya jadi kita yang pertama dari kita sendiri, kalau kita berserah dan menyerahkan pada Tuhan, pasti Tuhan buka langkah demi langkah. Tunggu dulu, saya staf seminari, kalau anak tunggal mau masuk seminari juga saya lebih pertanyakan lagi, saya lebih persulit lagi karena nggak gampang loh. Iya, betul. Dengan kondisi sekarang, dulu anak 5, ketika 1 masuk seminari ada 4 yang ngurus kan. Kalau sekarang itu gimana tuh? Kalau memang tuh anak nggak bener-bener, itu sulit saya terima biasanya ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jadi inilah kisah Romo Budi, salah satu fenomena bagaimana ternyata Indonesia meskipun kita negara minoritas Katolik, tapi kita bisa mengekspor orang-orang berkualitas, mengekspor imam-imam yang mampu melayani dengan luar biasa. Bukan hanya orang-orang Indonesia di LA, saya yakin kan, tetapi juga ya orang Amerika sendiri.
ada begitu banyak karya-karya gereja Indonesia, bagaimana sekarang bukan lagi orang-orang pastor-pastor Belanda, pastor-pastor Eropa berkarya di Indonesia, tetapi kita sudah mampu mengekspor imam-imam untuk mereka. Nah, jadi terima kasih Romo Budi untuk bincang-bincang kita kali ini. Kita dukung terus ya saudara-saudara. Nah, banyak penonton Bible Learning dari LA. Romo Budi mau say something? In Yeah. English nggak apa-apa. For anybody Indonesian lives in America or other part of the world that learn the Bible. The Bible is amazing. So it's the thanks for Father Joseph help us to know more the Word of God. And yes, if you are a parents, just after watching Father Joseph, try to put together your family. Maybe share what you learn to your children. Maybe become inspiration for them. Maybe who knows that the Word of God can touch them. Maybe one day they become a priest or become religious sisters, nuns too. Yeah, to serve God. Thank you so much, Father Budi, for your time. Let the Bible read you. Let the Bible know you. Jadi bukan kita yang baca kitab suci sebetulnya, tapi kitalah yang dibaca oleh firman Tuhan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Nantikan edisi Bible Learning berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, shalom.